Sejauh ini kita hanya membahas sejarah dan makna dari frasa Katolik dan Gereja Katolik saja. Sekarang kita akan beralih pada makna teologis dari frasa tersebut, yang telah ditekankan dan diformalkan oleh para teolog. Meskipun perumusan 4 tanda yang tepat, yang dengannya gereja yang sejati dibedakan dari gereja-gereja para sekte bidat, adalah perkembangan yang relatif baru, akan tetapi konsepsi dari beberapa teks eksternal seperti itu, dilandaskan pada beberapa pernyataan dari para bapa gereja, seperti Santo Agustinus, Santo Optatus dan yang lainnya, di dalam perlawanan mereka terhadap para sekte bidat di zamannya masing-masing. Dalam sebuah bagian terkenal dari risalah Santo Agustinus, yaitu Contra Epistolam Quam Vocant Fundamenti, yang ditujukannya kepada kaum Donatis, sang doktor suci ini menyatakan, selain penerimaan intrinsik dari doktrinnya, ada banyak hal lain yang membuat saya tetap berada di dalam pangkuan gereja, dan setelah menunjukkan kesepakatan dalam iman di antara para anggotanya, atau yang seharusnya kita katakan sebagai kesatuannya, serta suksesi para imam sejak pelantikan Rasul Petrus, yang kepadanya Tuhan kita setelah kebangkitannya mempercayakan domba-dombanya untuk digembalakan, sampai kepada keuskupan saat ini, dengan kata lain, kualitas yang kita sebut kerasulan. Santo Agustinus kemudian melanjutkan, terakhir, bagi saya nama Katolik bukanlah tanpa alasan melekat erat pada gereja di tengah-tengah ajaran-ajaran sesat yang mengelilinginya, sehingga meskipun semua sekte-sekte bidat ingin sekali disebut sebagai Katolik, tetap saja jika ada orang asing yang bertanya di mana ibadah Katolik dilaksanakan, tidak ada satupun dari sekte-sekte sesat itu yang berani menunjukkan biara mereka sendiri. Sangatlah wajar jika situasi yang dihasilkan oleh kontroversi-kontroversi dari abad ke-16 tersebut, haruslah mengarah pada penentuan yang lebih tepat dari tanda-tanda ini. Teolog Inggris seperti Stapleton dan Sander adalah yang terdepan dalam mendorong aspek pertanyaan ini di antara gereja-gereja, dan cendekiawan lain seperti Bellarmine yang terlibat dalam perdebatan yang sama, dengan mudah menangkap nada mereka. Sander membedakan 6 hak prerogatif gereja yang dilembagakan oleh Kristus. Stapleton mengidentifikasikan 2 atribut utama yang terkandung dalam janji-janji Kristus, yaitu universalitas dalam ruang, dan kekekalan dalam waktu, dan dari kedua atribut inilah dia menyimpulkan tanda-tanda lain yang dapat dilihat. Bellarmine memulainya dengan frasa Katolik, menyebutkan 14 kualitas lain yang diverifikasi dalam sejarah eksternal lembaga yang mengklaim gelar ini. Dari semua skema yang berbeda-beda ini, dapat dikatakan bahwa keuniversalitasan gerejalah yang diberikan tempat utama dibandingkan dengan tanda-tanda khasnya yang lain. Meskipun demikian, pada abad ke-15 teolog John Torquemada telah menetapkan tanda-tanda gereja yang sejati menjadi 4, dan susunan yang lebih sederhana ini berlandaskan pada kata-kata dalam kredo yang sudah dikenal luas, yakni Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, yang pada akhirnya memenangkan penerimaan secara universal. Hal ini pun diadopsi misalnya di dalam Catechismus ad Parochioes, yang sesuai dengan keputusan Konsili Trente yang disusun dan diterbitkan pada tahun 1566 dengan sanksi resmi tertinggi. Dalam dokumen otoritatif tersebut kita membaca, tanda ketiga dari gereja adalah bahwa ia adalah Katolik, yaitu universal. Dan pantaslah ia disebut Katolik, karena, seperti yang dikatakan Santo Agustinus, ia disebarkan oleh keagungan iman yang satu sejak terbit hingga terbenamnya matahari. Tidak seperti republik-republik institusi manusia, atau biara-biara para bidat, ia tidak dibatasi dalam batas-batas suatu kerajaan apapun, juga tidak terbatas pada anggota masyarakat tertentu saja. Tetapi merangkul dalam amplitudo cintanya semua umat manusia, baik orang barbar maupun orang Scythia, budak maupun orang merdeka, pria maupun wanita.